Kamu mengatakan bahwa Muhammad menurutmu datang untuk mengajarkan orang cebok. Ingat loh, tadi kamu bilang ya, teman-teman bisa diputar balik. Tadi dia bilang Muhammad datang untuk mengajarkan umat manusia, salah satunya adalah cebok. Sungguh nekat kamu Nandar. Mengapa kamu rendahkan Muhammad mengajarkan manusia untuk cebok, Nandar? Emangnya manusia tidak tahu cara cebok? Orang Arab tidak tahu cara cebok, sehingga datang nabimu mengajarkan orang cebok. Udah gitu ceboknya pakai batu lagi, Nandar. Siapa yang suruh kamu cebok pakai air? Bukan kamu diajarkan cebok pakai batu, Nandar. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lalu kemudian halusinasimu. Seperti biasa, kalian mengemis-ngemis dari kitab kami, mengais-ngais dari kitab kami bahwa ada Muhammad di situ. Kamu bilang bahwa Yesus meminta kepada Bapa supaya diutus Muhammad. Berarti kamu meyakini, Nandar, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Karena kamu mengimani bahwa Yesus berkata kepada Bapa, Yesus meminta kepada Bapa. Padahal di dalam Quranmu telah tertulis telah kafirlah orang-orang yang berkata Isa itu anak Allah. Laqad kafara lazina qalu. Ya kan? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, Nandar. Kamu jual Islammu supaya kamu dapat koin. Jangan seperti itu, Nandar. Ini namanya kamu mencederai akidah umat Islam. Karena kamu mengatakan bahwa betul yang dikatakan Yesus di dalam Bible, dia meminta kepada Bapa untuk mengutus Muhammad. Kalaulah halusinasimu itu benar, ini seumpama halusinasimu yang sangat liar itu benar, maka kamu beriman bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan Muhammad adalah utusan Yesus. Sungguh kamu termasuk orang yang nekat kalau seperti ini. Sudah jatuh tertimpa tangga kamu seperti ini caranya, Nanda. Maka bertaubatlah kamu dengan taubat yang semurni-murninya sesuai dengan Quran surat lupa saya nama suratnya, ada itu ya. Bertobatlah kamu dengan tobat yang semurni-murninya. Tapi sayang, Nandar, di situ masih mudah-mudahan Tuhan mengampuni kesalahanmu. Sudah disuruh kamu taubatan nasuha, tapi dikatakan di situ asa rabbukum, katanya kan, mudah-mudahan Rabbmu mengampuni kesalahanmu. Ya. Jadi Nandar, saya minta kamu bertaubat. Ya. Masa kamu bilang bahwasanya kamu katakan Muhammad itu adalah nabi yang menurut kamu mengajarkan manusia untuk cebok. Sungguh luar biasa kamu, Nandar. Sungguh luar biasa. Jauh-jauh nabi hanya diutus untuk mengajarkan cebok menurut Nandar. Sungguh luar biasa kamu, Nandar. Silakan, Nandar, waktu untukmu. Jangan nangis, Nandar. Masih kau mau datang besok, Nandar? Wah, aduh, sekarang kita menang koin. Kalah PK kita, teman-teman. Menangkan dong, teman-teman. Kita berjuang masing-masing dengan caranya sendiri. Aku dengan berdebat, kalian dengan tap-tap layar dan ini ya, dengan share, dengan komen, boleh. Ayo Edis. Si Edis ini nggak bisa nih ya. Nangis dia karena nggak belum jawab. Oke, jangan ngomong, ini bagian aku. Teman-teman lihat nih, si Edis tuh ngalor ngidul. Memang dia kalau sama orang yang nggak ngerti kristologi so hebat. Sama saya tidak ada sejarahnya dia menang debat. Anda tidak pernah menunjukkan dalil di mana Yesus adalah nabi terakhir dalam Islam, nggak ada. Justru ayat yang Anda baca itu membenarkan keyakinan umat Islam bahwa Nabi Muhammad itu adalah khotamin nabiyyin. Ya, dia ini adalah nabi yang terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah aku, kata Rasulullah SAW. Kemudian Anda berbicara tentang Yesus, tentang Isa yang akan turun di akhir zaman. Justru Nabi Isa itu akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dia datang bukan sebagai nabi. Nih saya kisahkan di dalam sebuah hadis sahih di dalam Rawahu Abu Daud. Jadi Nabi Isa itu akan turun sebagai umat Nabi Muhammad. Dia turun di Damaskus di Menara Putih. Waktu itu sedang iqomah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Turun Yesus. Nabi Al-Mahdi alaihi salam melihat Yesus turun, mempersilahkan Yesus untuk mengimami sholat. Apa kata Yesus? Aku bukan pemimpin, aku bukan rasul, aku bukan nabi.
Aku bukan pemimpin umat ini. Engkaulah yang berhak untuk memimpin. Jadi Yesus itu jadi anak buah. Yesus itu jadi pembantu dari Al-Mahdi alaihissalam. Akhirnya Yesus menjadi makmum sholat dari dari Al-Mahdi alaihissalam ketika sholat subuh. Adab, etika, aturan yang memimpin sholat itu adalah pemimpin. Makanya Nabi Muhammad meskipun sakit beliau memimpin sholat karena memang etika dan adabnya. Yesus datang bukan sebagai nabi tetapi sebagai hamba Allah yang Yesus meminta untuk menjadi pengikut umat Nabi Muhammad. Justru Yesus ini jadi pembantunya Al-Mahdi alaihissalam. Ini tugas Yesus ya. Sudah dekat di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam, bukan nabi, sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, hancur di salib itu karena ini ajaran iblis, makanya dihancurkan oleh Yesus. Membunuh babi, inilah yang dimakan oleh iblis, makanya dibunuh oleh Yesus. Menghapus jizyah upeti dan akan melimpah ruah harta benda hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Bahkan di dalam hadis yang lain nanti saya tampilkan di sesi berikutnya, Yesus itu akan memusnahkan semua agama walaupun agama manapun kecuali Islam. Itu dalilnya. Sekarang coba Anda cari Yesus datang sebagai nabi di mana? Yesus itu datang sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, bukan sebagai nabi. Sekarang pertanyaan saya, saudara, lihat ini. Kamu babak belur lagi nih. Coba perhatikan ini. Saya tanya kepada Anda. Kemudian kalau kita lihat di dalam surat 61 ayat ke-6, Yesus juga menyebutkan tentang apa? Bentar ya, belum dibalik kamera nih. Nih, Quran surat As-Saff ayat ke-6 juga menyebutkan nih, wa mubasyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad, sama dengan Yohanes 14 ayat ke-6. Kemudian kita lihat, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Saya tunjukkan kepada Anda Matius 21. Di sini aja dah, agak lama nih. Edis, waktu saya ada 1 menit, perhatikan ini. Sekarang saya tanya sama kamu. Di sini aja lah, biar enak. Matius 21 nomor 43. Nih, ya. Oke. Nih, coba kalian lihat nih, Matius 21 nomor 43. Yesus sudah mengatakan, karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi, yaitu kepada setiap orang yang setia melakukan kehendak Allah. Sekarang saya tanya kepada kamu, ini kerajaan Allah, umat pilihan Tuhan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Siapa orang Yahudi yang dimaksud di dalam Matius 21:43? Jawab. Ya, siapa? Jawab pertanyaan saya, jangan ngalor ngidul. Siapa orang yang bukan Yahudi yang akan menerima wahyu kerajaan Allah? Siapa? Jawab. Kalah debat, kalah PK kamu. Beliau telah memberikan jawab. Kalahkan. Sudah saya bilang tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Jawab, jangan termenung. Matius 21:43, siapa orang yang bukan Yahudi yang akan menerima kerajaan Allah? Jawab. Kalah PK, kalah debat. Evangelis Santo Agung Yonatan Nandar yang ditakuti para pendeta di muka bumi. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku diutusan Allah kepadamu. Jadi Nandar dengan ilmu halusinasinya mengatakan bahwa Isa itu bukan nabi. Sungguh kamu nekat, Nandar. Namun ketika Rasul itu datang, di situ dikatakan bahwa Isa itu bukan nabi. Mengapa kamu memfitnah Isa bahwasanya nanti dia akan datang bukan sebagai nabi? Berarti kamu mengatakan bahwa Isa sudah dipecat jadi nabi, Nandar. Sungguh kamu nekat. Coba Nandar, siapa yang memecat Isa menjadi nabi sehingga kamu nekat mengatakan dia bukan nabi? Bahwasanya nabi yang akhir zaman itu sungguh adalah kamu nekat yang luar biasa, Nandar. Oke, sekian, terima kasih. Coba saya tanya sama kamu, kapan Isa pensiun? Atau